Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hari itu adalah hari yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan bagi Putri. Gaun putih yang dipilihnya dengan hati-hati, dengan rendah-rendah halus dan detail manik-manik yang berkilauan, tergantung rapi di sudut kamar. Gaun itu adalah impian masa kecilnya yang akhirnya menjadi kenyataan. Lambang dari hidup baru yang akan ia jalani bersama Dika, pria yang ia cintai. Putri memandangi pantulan dirinya di cermin, senyumnya merekah lebar. Ibunya, wanita parubaya dengan wajah yang memancarkan kehangatan dan ketegaran, menyisir rambut panjang Putri dengan lembut. "Anakku, akhirnya hari ini tiba," bisik ibunya, suaranya bergetar menahan haru. Ibu Putri, yang selama ini telah menjadi segalanya bagi Putri, adalah seorang penjahit sederhana yang mengabdikan hidupnya untuk membesarkan Putri seorang diri. Setelah ayahnya meninggal, mereka hidup dalam kesederhanaan, namun tidak pernah kekurangan cinta. Setiap jahitan di gaun pengantin Putri, setiap manik yang ditempelkan, terasa seperti cerminan perjuangan dan cinta sang ibu. "Terima kasih, Bu," kata Putri, menggenggam tangan ibunya yang sudah keriput. "Tanpa ibu, semua ini tidak akan mungkin." Putri yakin, setelah menikah dengan Dika, hidup mereka akan berubah. Dika adalah sosok yang penuh perhatian, dan selalu meyakinkan Putri bahwa dia akan menjadi menantu yang baik untuk ibunya. Dika berasal dari keluarga berada, dan Ibu Ani, ibunya, adalah seorang sosialita terkenal di kota itu. Selama ini, hubungan antara Putri dan Ibu Ani memang tidak mudah. Ibu Ani sering melontarkan komentar sinis tentang latar belakang keluarga Putri yang sederhana, seolah-olah kemiskinan adalah sebuah cacat yang tak termaafkan. "Apa benar kamu yakin, Dika?" tanya Ibu Ani suatu malam, tatapannya dingin menusuk. "Keluarga mereka itu tidak selevel dengan kita. Kamu yakin dia bisa beradaptasi dengan gaya hidup kita?" Dika selalu membela Putri. "Bu, Putri adalah wanita yang baik. Latar belakang tidak penting. Yang penting kami saling mencintai." Mendengar itu, Ibu Ani hanya mendengus. Namun Putri selalu mencoba bersikap positif. Dika meyakinkannya bahwa semua itu hanya butuh waktu. "Ibuku hanya butuh waktu untuk mengenalmu, sayang," ucap Dika meyakinkan Putri. "Nanti, dia pasti akan berubah." Putri mempercayai kata-kata Dika. Ia pikir, cinta mereka akan cukup kuat untuk meluluhkan hati Ibu Ani. Ia membayangkan keluarga baru yang penuh kehangatan, di mana ibunya diterima dengan tangan terbuka, dan ia bisa membalas semua kebaikan ibunya selama ini. Pagi itu, semua persiapan telah selesai. Aula pernikahan dihias dengan bunga-bunga segar, musik klasik mengalun lembut, dan para tamu undangan mulai berdatangan. Putri mengenakan gaunnya, terlihat begitu anggun, didampingi sang ibu. Ibunya, dengan kebaya sederhana namun bersih, terlihat sangat bahagia melihat putrinya bersiap melangkah ke altar. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada aura ketegangan yang menyelimuti Ibu Ani. Wajahnya yang biasanya dipoles sempurna, kini terlihat tegang. Ia mondar-mandir di sudut ruangan, sesekali melirik ke arah Putri dan ibunya dengan tatapan yang sulit diartikan. Putri mencoba mengabaikan firasat buruk itu, fokus pada momen yang akan datang. Dika telah menunggunya di depan altar, senyumnya mengembang, tetapi mata Dika menunjukkan sedikit kegelisahan. Sejenak, Putri menangkap tatapan Dika yang mengarah ke ibunya, seolah-olah Dika mencoba membaca pikiran ibunya. Lampu di aula meredup, sorot lampu mengarah ke pintu masuk. Saatnya Putri berjalan menuju altar. Putri menggenggam tangan ibunya erat-erat, memberikan senyum penuh janji. Ia akan memulai hidup baru, dan hari ini adalah awal dari segalanya. Suasana haru dan sakral memenuhi aula pernikahan. Semua mata tertuju pada Putri yang melangkah anggun diiringi ibunya. Musik mengalun indah, menciptakan momen yang terasa seperti di negeri dongeng. Namun, di antara keindahan itu, ada mata tajam yang terus mengawasi, seolah mencari celah untuk merusak semuanya. Mata itu milik Ibu Ani. Saat Putri dan ibunya sampai di depan altar, senyum Dika mengembang. Ia meraih tangan Putri, dan detik itu terasa begitu sempurna. Ibunya, dengan mata berkaca-kaca, menyerahkan tangan Putri kepada Dika. "Jaga Putri, Nak," bisik Ibu Putri, suaranya tulus. "Dia satu-satunya yang Ibu punya." Dika mengangguk, meyakinkan. "Pasti, Bu. Saya akan menjaganya." Namun, saat mereka hendak memulai prosesi pemberkatan, sebuah insiden tak terduga terjadi. Ibu Ani, dengan ekspresi wajah dingin dan penuh kebencian, berjalan mendekati Ibu Putri. Di tangannya,
Ia memegang semangkuk saos tomat. Gerakannya cepat dan tanpa ampun. Beraninya orang miskin seperti kamu datang ke sini, di pernikahan anakku, desisnya dengan nada merendahkan. Kamu pikir anakmu pantas untuk Dika? Kamu pikir kamu pantas menjadi bagian dari keluarga kami? Sebelum ada yang bisa bereaksi, Ibu Ani menyiramkan seluruh isi mangkuk saos itu ke wajah Ibu Putri. Merah kental saos membasahi kebaya sederhananya, menetes ke lantai, meninggalkan noda yang menjijikan di hari yang seharusnya suci. Seluruh tamu terkejut. Terdengar bisikan-bisikan, suara-suara kaget. Ibu Putri hanya berdiri membeku, air mata mengalir membasahi wajahnya yang kini berlumuran saos. Penghinaan itu terasa lebih pedih dari luka fisik. Ia tidak peduli saos itu mengenai matanya atau tidak, yang ia rasakan hanyalah hantaman penghinaan yang menyakitkan. Putri, yang menyaksikan semua itu di depan mata, merasa dunianya runtuh. Ia berteriak, "Ibu!" lalu berlari ke arah ibunya, air mata membasahi pipinya. Ia menyeka saos di wajah ibunya, namun noda merah itu tidak mau hilang. Noda itu seolah menancap di hati Putri, membakar amarah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dika, yang berdiri terpaku di altar, terlihat kaget, namun ia tidak melakukan apapun. Ia hanya memandang ibunya dengan tatapan tidak percaya, tidak bergerak untuk membela calon istrinya atau calon ibu mertuanya. Keraguan di matanya terlihat jelas. Ia tahu apa yang dilakukan ibunya adalah salah, namun ia terlalu takut untuk melawan. Melihat Dika yang diam, hati Putri hancur berkeping-keping. Pria yang ia cintai, pria yang berjanji akan melindunginya, kini hanya dia mematung, menyaksikan ibunya dipermalukan di depan umum. Saat itulah Putri menyadari, Dika tidak sekuat yang ia pikir. Cinta Dika tidak cukup besar untuk melindunginya dari kebencian ibunya. Ini tidak bisa dibiarkan, teriak Putri, matanya memerah menahan marah. Ia memegang tangan ibunya dengan erat, tatapannya menyapu seluruh ruangan, lalu berhenti pada Ibu Ani. "Apa yang kamu lakukan, Ibu Ani? Apa salah ibuku padamu?" "Salahnya?" Ibu Ani tertawa sinis. "Salahnya dia terlalu miskin untuk menjadi bagian dari keluarga kami. Kalian tidak pantas berada di sini." Kata-kata Ibu Ani seperti tombak yang menancap di hati Putri. Ia menatap Dika, berharap Dika akan mengatakan sesuatu, namun Dika hanya menunduk, tidak berani menatap mata Putri. Kekecewaan membanjiri hati Putri. "Pernikahan ini batal," ucap Putri dengan suara lantang, mengagetkan semua orang di aula. "Aku membatalkan pernikahan ini. Aku tidak akan menikah dengan pria yang tidak bisa melindungi ibuku." Dika mengangkat kepalanya, tatapan matanya penuh penyesalan. "Putri, tunggu. Aku minta maaf. Ibuku hanya..." "Tidak ada kata, hanya," potong Putri. "Kamu diam, Dika. Kamu membiarkan ibumu melakukan ini. Kamu memilih untuk berdiri di pihak ibumu. Dan itu sudah cukup bagiku." Putri membawa ibunya pergi, menembus kerumunan tamu yang terkejut. Beberapa teman-teman Putri mencoba mengejarnya, namun Putri menolak. Ia hanya ingin sendiri bersama ibunya. Di belakangnya, Dika berteriak memanggil namanya, namun Putri tidak peduli. Hatinya telah hancur. Ia tidak akan pernah kembali. Insiden itu menyebar dengan cepat. Berita tentang calon pengantin yang membatalkan pernikahan karena ibu mertua menyiramkan saos ke ibunya menjadi viral. Ibu Putri menjadi depresi, malu dan sedih. Putri sendiri merasa hancur secara emosional dan sosial. Ia menyadari bahwa ia telah memberikan hatinya kepada pria yang tidak pantas, dan mengizinkan ibunya dipermalukan di hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupnya. Dalam kehancuran itu, muncul tekad baja. Putri menatap ibunya yang hanya terdiam, terkurung dalam rasa malu dan sedih. Hati Putri terasa sakit. Ia tidak akan membiarkan ini begitu saja. Ia akan membuat Ibu Ani dan Dika menyesal seumur hidup mereka. Ia akan bangkit, menjadi kuat, dan membalas dendam atas penghinaan ini. Setelah insiden memalukan itu, Putri membawa ibunya pulang. Sepanjang perjalanan, tidak ada satupun kata yang keluar dari mulut mereka. Hanya isak tangis pilu Ibu Putri yang memecah keheningan di dalam mobil. Putri mencoba menenangkan ibunya, namun hatinya sendiri hancur lebur. Ia menatap pantulan wajah ibunya yang masih ternoda saos kering di kaca spion, dan hatinya terasa sakit tak tertahankan. Sampai di rumah, Putri segera membersihkan wajah ibunya dengan lembut. Ia memeluk ibunya erat-erat, mencoba menyalurkan kekuatan yang ia sendiri tidak yakin apakah ia miliki. Ibunya hanya diam, tatapannya kosong. Pukulan itu terlalu berat. Penghinaan di depan ratusan orang, termasuk teman dan kerabat, membuat Ibu Putri merasa tak berharga.
Ia yang selama ini selalu tegar, kini rapuh tak berdaya. Berita insiden itu menyebar lebih cepat dari yang Putri duga. Ponselnya terus berdering, dipenuhi pesan dari teman-teman dan kerabat yang bertanya, mengasihani, atau bahkan menghakiminya. Putri mengabaikan semuanya. Ia mematikan ponselnya dan membuangnya ke sudut ruangan. Ia tidak butuh simpati. Yang ia butuhkan adalah keadilan. Beberapa hari kemudian, Dika datang ke rumah Putri. Ia membawa bunga dan wajah penuh penyesalan. "Putri, kumohon beri aku kesempatan untuk menjelaskan," pintanya dengan nada memohon. Putri membukakan pintu dengan wajah dingin. "Apa lagi yang mau kamu jelaskan, Dika?" tanyanya tanpa emosi. "Aku sudah melihat semuanya. Aku melihat bagaimana ibumu mempermalukan ibuku, dan aku melihat bagaimana kamu hanya diam. Kamu tidak melakukan apapun." "Aku kaget, Putri. Aku tidak menyangka ibuku akan melakukan hal sekejam itu." Dika mencoba membela diri. "Aku mau meminta maaf, dan aku akan bicara dengan ibuku. Kumohon, kita bisa melanjutkan pernikahan ini." Mendengar kata-kata itu, amarah Putri kembali membara. "Melanjutkan? Kamu pikir aku bisa melanjutkan hidup dengan keluarga yang memperlakukan ibuku seperti sampah? Kamu pikir aku bisa melanjutkan pernikahan dengan pria yang tidak memiliki keberanian untuk melindungi orang yang ia cintai? Tidak, Dika. Aku tidak bisa. Tapi kita saling mencintai, Putri." "Cinta saja tidak cukup, Dika," potong Putri tajam. "Cinta harusnya membuatmu kuat. Cinta harusnya membuatmu berani. Tapi kamu tidak. Kamu hanya pengecut yang takut pada ibumu. Pergi, Dika. Jangan pernah kembali." Dika mencoba memohon lagi, namun Putri menutup pintu di depannya. Dika berdiri di luar pintu untuk beberapa saat, kemudian pergi dengan tangan kosong. Saat itulah Putri menyadari bahwa keputusannya sudah bulat. Dika bukanlah pria yang ia pikirkan. Cinta mereka hanyalah ilusi yang ia bangun sendiri. Setelah Dika pergi, Putri kembali ke kamar ibunya. Ia melihat ibunya sedang duduk di tempat tidur, memeluk lututnya, tatapannya masih kosong. Hati Putri perih. "Ibu." Panggil Putri. Ibunya menoleh. "Putri, maafkan ibu," bisiknya. Air mata kembali menetes. "Gara-gara ibu, kamu jadi seperti ini?" "Tidak, Bu. Ini bukan salah ibu," bantah Putri dengan suara bergetar. "Ini salah mereka. Salah mereka yang sudah merendahkan kita." Malam itu, di dalam kamar yang sunyi, Putri duduk merenung. Ia mengingat kembali setiap komentar sinis Ibu Ani, setiap tatapan meremehkan, dan akhirnya, penghinaan di hari pernikahannya. Ia juga mengingat wajah Dika yang ragu, yang tidak berani membela. Hati Putri yang semula hancur, kini dipenuhi dengan tekad yang membara. Ia tidak akan membiarkan ini berakhir begitu saja. Ia tidak akan menjadi korban yang terpuruk dalam kesedihan. Ia akan bangkit. Ia akan membalas dendam. Balas dendam yang tidak akan melibatkan kekerasan, namun akan lebih menyakitkan daripada luka fisik. Balas dendam yang akan membuat Ibu Ani dan Dika merasakan apa yang ibunya rasakan. Tekad itu muncul begitu kuat, mengusir semua kesedihan yang sempat menguasai hatinya. Putri mengambil kembali ponselnya, membersihkan debu yang menempel, dan mulai berpikir. Ia tahu, untuk melawan keluarga Dika yang kaya dan berpengaruh, ia tidak bisa hanya mengandalkan emosi. Ia harus cerdas, strategis, dan kejam. Dalam kehancuran itu, Putri menemukan kekuatan baru. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai wanita yang rapuh, melainkan sebagai sosok yang kuat dan tangguh. Ia akan menjadi dalang di balik kehancuran Ibu Ani dan Dika. Ia akan membuat mereka menyesal telah mempermainkan hatinya, dan yang lebih penting, telah menyakiti ibunya. Api dendam telah membara di dalam hati Putri, dan ia bersumpah, api itu tidak akan padam sampai keadilan benar-benar ditegakkan. Malam itu, setelah Dika pergi dan ibunya tertidur pulas dalam duka, Putri tidak bisa memejamkan mata. Otaknya terus bekerja, menyusun rencana. Ia duduk di depan laptopnya, bukan untuk mencari pekerjaan baru, melainkan untuk memulai misi barunya, menghancurkan Ibu Ani dan Dika. Tekadnya sekeras baja, dan ia tidak akan berhenti sampai tujuannya tercapai. Langkah pertama yang ia lakukan adalah mengumpulkan informasi. Putri tahu bahwa musuhnya bukan hanya Dika, melainkan juga Ibu Ani, yang memiliki pengaruh besar di kalangan sosialita dan dunia bisnis. Ia mulai menggali semua informasi tentang keluarga Dika. Putri memanfaatkan koneksi sosial yang ia miliki selama berpacaran dengan Dika, bahkan dari kenalan-kenalan Dika yang pernah ia temui. Ia mencari tahu semua tentang Ibu Ani, mulai dari bisnisnya, teman-teman terdekatnya,
hingga rahasia masa lalu yang mungkin tersimpan rapat. Putri membuat akun media sosial anonim untuk memantau kehidupan Ibu Ani. Dari sana, ia menemukan bahwa Ibu Ani sangat peduli dengan citra dan reputasinya. Ia selalu tampil sempurna di depan publik, menjadi donatur acara amal, dan sering memposting foto-foto yang menunjukkan gaya hidupnya yang mewah dan sempurna. Bagi Ibu Ani, status sosial adalah segalanya, dan itulah kelemahan terbesarnya. Putri tersenyum sinis. Ia tahu harus menyerang dari sisi mana. Putri juga fokus pada Dika. Ia tahu bahwa Dika, meskipun terlihat sukses, sebenarnya sangat bergantung pada ibunya. Semua aset yang dimilikinya, termasuk apartemen mewah dan mobil sportnya, adalah warisan dan bantuan dari Ibu Ani. Ketergantungan finansial ini membuat Dika tidak bisa melawan ibunya. Ia adalah anak manja yang hanya bisa menuruti perintah ibunya, dan Putri melihat ini sebagai celah lain yang bisa ia manfaatkan. Ia mulai mencari tahu detail aset-aset Dika, nama-nama perusahaan tempatnya berinvestasi, dan klien-klien utamanya. Putri menyadari bahwa ia tidak bisa sendirian. Ia butuh bantuan profesional. Melalui koneksi lamanya, ia berhasil menghubungi seorang pengacara cerdas yang dikenal kejam dalam menangani kasus-kasus yang rumit, terutama yang berkaitan dengan perebutan aset dan skandal bisnis. Namanya Pak Wira. Awalnya, Pak Wira ragu untuk menerima kasus Putri. Namun setelah Putri menceritakan seluruh insiden yang menimpa ibunya, Pak Wira tersentuh. Ia melihat api balas dendam di mata Putri, dan ia tahu bahwa Putri akan menjadi klien yang berani dan cerdas. Nona Putri, kata Pak Wira dalam pertemuan pertama mereka, kita harus bermain cerdas. Musuh Anda bukan orang biasa. Kita harus bekerja dalam bayang-bayang, tanpa ada yang tahu bahwa Andalah dalang di balik semua ini. Putri mengangguk setuju. Saya mengerti, Pak. Saya ingin mereka hancur, namun dengan cara yang membuat mereka tidak bisa menuduh saya secara langsung. Bersama Pak Wira, Putri menyusun strategi yang matang. Mereka tidak akan menyerang langsung, melainkan akan merusak reputasi Ibu Ani sedikit demi sedikit, dan menggerogoti aset Dika secara perlahan. Selain itu, Putri juga mulai mengubah dirinya. Ia memotong rambut panjangnya menjadi bob pendek yang terlihat lebih modern dan kuat. Ia mulai berolahraga, mengubah gaya pakaiannya menjadi lebih profesional dan elegan, bukan lagi gadis sederhana yang dulu Dika kenal. Perubahan ini bukan hanya tentang penampilan, melainkan juga tentang mentalitas. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban yang hancur, melainkan sebagai seorang pejuang yang siap bertarung. Ia menyalurkan energinya untuk belajar tentang dunia bisnis, hukum, dan strategi. Ia membaca buku-buku, mengikuti seminar online, dan belajar dari Pak Wira. Putri yang dulu hanya fokus pada seni dan desain, kini menjelma menjadi sosok wanita bisnis yang ambisius. Ia bertekad untuk membangun karirnya sendiri, agar ia bisa berdiri sejajar dengan keluarga Dika, bahkan lebih tinggi. Langkah pertama ini memang berat, namun Putri tidak pernah menyerah. Setiap kali ia merasa lelah, ia selalu mengingat wajah ibunya yang berlumuran saos, dan itu memberinya kekuatan. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari nanti, ia akan melihat Ibu Ani dan Dika hancur, dan ia akan membuat ibunya bangga. Rencana balas dendam yang dingin dan penuh perhitungan telah dimulai. Putri tahu persis apa yang paling disukai dan dihargai oleh Ibu Ani, reputasi dan status sosial. Dunia Ibu Ani berputar di sekitar pesta mewah, acara amal, dan pujian dari para sosialita lainnya. Baginya, citra adalah segalanya, dan itulah target pertama Putri. Bersama Pak Wira, Putri menyusun strategi untuk merusak citra sempurna itu, bukan dengan serangan frontal yang mencolok, tetapi dengan kampanye yang halus dan tersembunyi. Putri mulai dengan langkah kecil namun efektif. Ia menggunakan akun-akun anonim yang telah dibuatnya untuk menyebarkan gosip halus di media sosial. Gosip ini tidak secara langsung menyerang Ibu Ani, tetapi menanamkan keraguan di benak orang-orang. Misalnya, di sebuah postingan yang memperlihatkan Ibu Ani sedang menghadiri acara amal, Putri menyisipkan komentar dari akun anonim. Wow, Ibu Ani terlihat sangat dermawan. Tapi saya dengar, amal yang sebenarnya itu tidak dipublikasikan, ya? Komentar itu memang sepele, tapi cukup untuk membuat orang lain berpikir dua kali. Langkah berikutnya lebih terorganisir. Putri dan Pak Wira menemukan beberapa rahasia masa lalu Ibu Ani. Tidak ada yang terlalu besar, tapi cukup memalukan. Mereka menemukan informasi tentang praktik bisnis yang sedikit meragukan di awal karir Ibu Ani, atau gosip tentang perselingkuhan yang berhasil ia tutupi bertahun-tahun lalu. Mereka tidak langsung menyebarkan rahasia itu, melainkan menggunakan koneksi Pak Wira untuk menyebarkan informasi tersebut kepada orang-orang kunci di lingkaran sosial Ibu Ani. Pak Wira memiliki jaringan yang luas di kalangan jurnalis hiburan dan kolumnis gosip. Mereka mulai mengirimkan petunjuk
anonim, bukan berupa artikel berita, tetapi sebagai informasi dari sumber terpercaya. Tujuannya bukan untuk membuat berita besar, tetapi untuk menciptakan desas-desus. Mereka mengirimkan informasi tentang, misalnya, bagaimana Ibu Ani mendapatkan modal awal untuk bisnisnya dari seorang politisi yang korup. Informasi ini sampai ke telinga para sosialita yang lain. Dampaknya tidak langsung terlihat, tapi perlahan-lahan mulai terasa. Di acara-acara sosial, Ibu Ani mulai merasa ada yang berbeda. Bisikan-bisikan kecil mulai terdengar saat ia lewat. Senyum-senyum yang dulu tulus kini terlihat seperti senyum basa-basi. Beberapa temannya yang paling dekat mulai menjaga jarak, atau melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke rahasia masa lalunya. Ani, kudengar investasimu di properti itu sedikit bermasalah, ya? Tanya salah satu temannya di sebuah acara. Tumben, biasanya kamu selalu berhasil. Ibu Ani mencoba tertawa dan mengabaikannya, namun di dalam hati ia merasa tidak nyaman. Ia mulai merasa paranoid. Ia selalu curiga pada siapapun yang berbicara dengannya. Ia merasa citra sempurnanya yang ia bangun selama bertahun-tahun mulai retak, dan ia tidak tahu siapa pelakunya. Sementara itu, Putri terus memantau dari jauh. Ia membaca berita-berita gosip di media sosial, dan tersenyum puas setiap kali melihat komentar yang meragukan integritas Ibu Ani. Ia tahu, rencananya berhasil. Ibu Ani yang dulu sombong dan angkuh kini mulai merasa cemas. Ia tidak lagi bisa tidur nyenyak, khawatir rahasia apalagi yang akan terbongkar. Putri dan Pak Wira juga bekerja untuk membuat Dika merasa tidak nyaman. Mereka mulai menyebarkan gosip tentang ketidakmampuan Dika dalam mengelola aset-asetnya, serta ketergantungannya pada Ibu Ani. Gosip ini sampai ke telinga beberapa klien Dika, membuat mereka ragu untuk berbisnis dengannya. Dika yang dulu selalu merasa percaya diri, kini mulai merasa tidak aman. Pukulan terberat datang ketika seorang jurnalis senior yang bekerja sama dengan Pak Wira menerbitkan sebuah artikel. Artikel itu tidak menyebut nama Ibu Ani secara langsung, tetapi memberikan deskripsi yang sangat jelas tentang seorang sosialita terkenal yang citranya sempurna, namun dibangun di atas fondasi yang rapuh. Artikel itu mengisyaratkan adanya skandal masa lalu yang tidak pernah terungkap, dan menyebutkan tentang praktik bisnis yang tidak etis. Artikel itu menyebar dengan cepat. Dunia sosialita heboh. Meskipun tidak ada nama yang disebut, semua orang tahu siapa yang dimaksud. Ibu Ani, yang membaca artikel itu, merasa darahnya mendidih. Ia tahu, ada seseorang di luar sana yang mencoba menghancurkannya, dan ia tidak tahu siapa itu. Ketakutan dan kepanikan mulai menguasai dirinya. Citra sempurnanya telah runtuh, dan ia tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Setelah berhasil menanamkan keraguan di lingkaran sosial Ibu Ani, kini saatnya Putri mengalihkan fokusnya pada Dika. Putri tahu persis bahwa untuk membuat Dika merasakan penderitaan yang sama, ia harus memutus tali ketergantungan Dika dari ibunya. Tanpa dukungan finansial Ibu Ani, Dika tidak lebih dari seorang pria manja yang tidak tahu bagaimana cara bertahan hidup. Melalui data yang berhasil ia kumpulkan dari Pak Wira, Putri mengetahui bahwa sebagian besar aset Dika, termasuk apartemen mewah yang menjadi kebanggaannya, dikelola oleh perusahaan investasi milik Ibu Ani. Putri juga tahu bahwa Dika memiliki beberapa klien besar yang ia dapatkan berkat koneksi ibunya. Inilah celah yang akan Putri manfaatkan. Langkah pertama Putri adalah mendekati klien-klien Dika. Dengan bantuan Pak Wira, Putri berhasil menyusun proposal bisnis yang jauh lebih menarik dan menguntungkan. Putri menggunakan nama samaran dan perusahaan fiktif yang terlihat profesional, sehingga tidak ada yang curiga. Ia mengirimkan proposal itu ke klien-klien Dika, menunjukkan bagaimana mereka bisa mendapatkan keuntungan lebih besar jika beralih ke perusahaannya. Salah satu klien utama Dika adalah perusahaan properti besar. Putri menemukan bahwa perusahaan itu sedang mencari investor untuk proyek baru yang ambisius. Putri tidak punya uang sebanyak Dika, tapi ia memiliki otak yang cerdas. Ia menyusun strategi investasi yang lebih inovatif dan menjanjikan, yang tidak pernah terpikirkan oleh Dika. Proposal Putri berhasil menarik perhatian direktur perusahaan tersebut, dan mereka pun mengadakan pertemuan. Di pertemuan itu, Putri tampil profesional dan percaya diri, jauh berbeda dari sosok Putri yang dulu dikenal Dika. Ia mempresentasikan rencananya dengan matang, menunjukkan potensi keuntungan yang besar, dan secara halus mengisyaratkan bahwa Dika, yang bergantung pada ibunya, tidak memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan cepat. Investor lain mungkin terlihat mapan, kata Putri dengan senyum tipis, tapi apakah mereka benar-benar mandiri? Ataukah setiap keputusan harus melalui persetujuan orang lain? Dengan kami, Anda akan berpartner dengan tim yang berani mengambil risiko dan bertindak cepat. Direktur perusahaan properti itu terkesan. Ia mulai ragu dengan Dika,
yang memang dikenal lamban dan seringkali harus menunggu persetujuan dari Ibu Ani. Akhirnya, mereka memutuskan untuk membatalkan kerjasama dengan Dika dan beralih ke perusahaan Putri. Tak hanya itu, Putri juga mulai menggoyahkan investasi Dika. Dengan informasi internal yang berhasil didapatkan Pak Wira dari orang dalam di perusahaan Ibu Ani, Putri mengetahui bahwa salah satu saham Dika sedang bermasalah. Putri menyebarkan berita tentang kelemahan saham itu di forum-forum investasi secara anonim, membuat para investor lain panik dan menjual saham mereka. Harga saham itu pun anjlok, membuat Dika merugi besar. Dika panik, ia mengadu kepada ibunya. Ibu Ani, yang juga sedang pusing dengan reputasinya yang mulai tercoreng, mencoba menenangkan Dika. Namun, Dika tidak bisa diam saja. Kerugian itu membuatnya merasa tidak aman, dan ia mulai menyalahkan ibunya karena telah memaksanya berinvestasi di saham tersebut. Ibu Ani dan Dika mulai bertengkar. Hubungan mereka yang tadinya solid karena saling ketergantungan, kini mulai retak. Dika menuduh ibunya tidak becus mengelola uangnya, sementara Ibu Ani menyalahkan Dika karena tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Tekanan dari berbagai arah membuat Dika semakin tertekan. Ia kehilangan klien, sahamnya anjlok, dan ia merasa tidak berguna. Ia yang selama ini hidup dalam kenyamanan dan kemewahan, kini harus berhadapan dengan masalah finansial. Putri melihat ini dari jauh, tersenyum puas. Ia tahu bahwa rasa tidak aman yang dirasakan Dika jauh lebih menyakitkan daripada kerugian uang semata. Putri telah berhasil memutus tali ketergantungan Dika dari ibunya, dan pada saat yang sama, menumbuhkan perpecahan di antara mereka. Dika yang sombong kini mulai merasakan penderitaan, dan ia tidak tahu siapa yang harus disalahkan, kecuali dirinya sendiri dan ibunya. Putri telah berhasil mengambil langkah besar dalam rencana balas dendamnya, dan ini baru permulaan. Putri tidak berhenti setelah berhasil merusak reputasi Ibu Ani dan mengganggu stabilitas finansial Dika. Tekadnya kian membara. Ia tahu, untuk menuntaskan balas dendamnya, ia harus melancarkan pukulan yang lebih telak, langsung ke jantung bisnis keluarga mereka. Tujuannya adalah untuk membuat mereka tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga kredibilitas dan kepercayaan publik. Dengan bantuan Pak Wira dan jaringan investigasi rahasianya, Putri mulai fokus pada perusahaan utama Ibu Ani yang bergerak di bidang properti. Mereka melakukan penyelidikan mendalam dan menemukan beberapa praktik tidak etis yang selama ini berhasil disembunyikan. Salah satunya adalah penggunaan material bangunan berkualitas rendah untuk menekan biaya, yang membahayakan keselamatan penghuni. Selain itu, mereka juga menemukan adanya penyelewengan dana dari proyek-proyek tertentu. Putri dan Pak Wira tidak langsung membocorkan informasi ini ke media. Mereka menggunakan pendekatan yang lebih strategis. Pertama, mereka mengumpulkan semua bukti, mulai dari dokumen internal yang bocor hingga kesaksian dari mantan karyawan yang pernah dipecat secara tidak adil. Bukti-bukti ini disusun dengan rapi dan detail, siap untuk digunakan sebagai amunisi. Selanjutnya, Putri mulai menyebarkan informasi halus kepada beberapa wartawan investigasi yang dikenal berintegritas. Mereka tidak memberikan semua bukti sekaligus, melainkan hanya petunjuk-petunjuk kecil yang membuat para wartawan penasaran. Petunjuk itu mengarah pada kecurigaan bahwa ada praktik ilegal di balik salah satu proyek properti Ibu Ani. Ini membuat para wartawan mulai melakukan investigasi mereka sendiri. Dalam waktu singkat, berita-berita miring mulai beredar. Meskipun belum ada bukti kuat yang dipublikasikan, isu tentang kualitas bangunan yang buruk dan potensi penipuan sudah menyebar luas di kalangan pembeli properti. Reputasi perusahaan Ibu Ani mulai goyah. Penjualan properti anjlok drastis, dan beberapa investor mulai menarik dana mereka. Putri juga melancarkan serangan pada sisi bisnis Dika. Setelah berhasil membuat klien utama Dika pindah, Putri memanfaatkan koneksi barunya untuk menyebarkan informasi tentang kelemahan produk yang selama ini dijual oleh perusahaan Dika. Ia menyewa seorang ahli untuk membuat laporan teknis yang mengulas kekurangan produk-produk tersebut. Laporan itu kemudian disebarkan secara anonim ke berbagai forum online dan media sosial yang relevan. Laporan ini memicu kegaduhan. Banyak pengguna produk Dika mulai mengeluh dan memposting pengalaman buruk mereka di media sosial. Citra perusahaan Dika langsung tercoreng. Dika, yang tidak pernah menghadapi masalah seperti ini, panik. Ia menyalahkan karyawannya dan mencoba menutupi semua masalah. Namun usahanya sia-sia. Badai kritik dan komplain sudah terlalu besar untuk bisa dibendung. Ibu Ani dan Dika mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Mereka terus bertengkar, menyalahkan satu sama lain atas kemalangan yang menimpa mereka. Ibu Ani menuduh Dika tidak becus mengelola bisnisnya, sementara Dika balik menyalahkan ibunya karena telah merusak reputasi keluarga dengan praktik bisnis yang kotor. Hubungan ibu dan anak itu kini penuh dengan kecurigaan dan kebencian.
Puncaknya terjadi ketika salah satu media besar mempublikasikan artikel investigasi yang menguak semua kejahatan Ibu Ani. Artikel itu memuat bukti-bukti yang sangat kuat tentang penyelewengan dana dan penggunaan material berkualitas rendah. Berita itu menjadi headline di mana-mana. Pihak berwajib pun mulai turun tangan untuk menyelidiki perusahaan Ibu Ani. Tiba-tiba, telepon Ibu Ani dan Dika tidak lagi berdering dengan tawaran bisnis atau undangan pesta. Sebaliknya, mereka terus menerima panggilan dari pengacara, wartawan, dan bankir yang menuntut kejelasan. Tekanan finansial dan reputasi kini terasa begitu berat, membuat mereka terpojok dan panik. Mereka menyadari, serangkaian kemalangan ini bukanlah kebetulan, tapi mereka tidak tahu siapa dalang di baliknya. Jaring yang dibuat Putri telah merenggut semuanya dari mereka, satu persatu. Tekanan dari semua sisi membuat Ibu Ani dan Dika merasa seperti berada di dalam jebakan. Bisnis mereka terancam bangkrut, reputasi Ibu Ani hancur, dan Dika kehilangan hampir semua kliennya. Mereka terus berdebat, menyalahkan satu sama lain atas semua kemalangan ini, dan hubungan mereka menjadi sangat buruk. "Ini semua gara-gara kamu, Ma," teriak Dika suatu sore, melemparkan laporan keuangan yang menunjukkan kerugian besar di atas meja. "Kalau Mama tidak memaksa aku berinvestasi di saham bodoh itu, semua ini tidak akan terjadi." Ibu Ani, yang wajahnya kini terlihat lebih tua dan lelah dari biasanya, balas membentak. "Diam kamu, Dika. Kamu pikir ini hanya salah saham itu? Reputasiku hancur karena artikel-artikel tidak jelas itu. Ada orang yang sengaja melakukan ini pada kita. Dan kamu tidak berguna sama sekali untuk membantuku." Dalam kepanikan dan amarah, mereka mulai curiga. Mereka menyadari, rentetan kemalangan ini tidak mungkin hanya kebetulan. Ada pola yang jelas. Seseorang dengan sengaja dan sistematis mencoba menghancurkan mereka. Pertanyaan yang muncul di benak mereka adalah, siapa? Ibu Ani mulai mengingat kembali semua kejadian. Artikel-artikel yang samar namun menusuk, gosip-gosip yang menyebar di kalangan sosialita, dan bahkan insiden saos di pernikahan Dika. Semua itu membuatnya teringat pada satu nama, Putri. "Jangan-jangan," bisik Ibu Ani pada dirinya sendiri, matanya membelalak. "Jangan-jangan ini semua ulah Putri." Dika mendengarnya. Ia tertawa sinis. "Putri? Mama pikir Putri yang miskin dan sederhana itu bisa melakukan ini? Dia tidak punya otak untuk melakukan ini, Ma. Dia terlalu bodoh. Jangan remehkan dia, Dika. Wanita itu punya dendam," kata Ibu Ani dengan suara bergetar. "Dia melihat kita mempermalukan ibunya. Dia pasti merencanakan ini." Terlepas dari perdebatan mereka, kecurigaan itu terus menghantui. Mereka mencoba menghubungi Putri, namun nomor ponsel Putri sudah tidak aktif. Mereka mencoba mencari alamatnya, namun ternyata Putri sudah pindah rumah. Dika mencoba mencari tahu dari teman-teman lama Putri, namun tidak ada yang tahu di mana Putri berada. Putri seolah menghilang di telan bumi. Dika dan Ibu Ani merasa semakin terpojok. Mereka tidak bisa menemukan musuh mereka. Rasanya seperti melawan hantu. Hingga suatu hari, sebuah paket anonim tiba di rumah mereka. Di dalamnya, ada sebuah flash drive. Dengan ragu, Dika membuka isinya di komputer. Flash drive itu berisi kumpulan foto dan dokumen. Foto-foto Dika sedang bersama beberapa wanita lain saat masih berpacaran dengan Putri, dokumen tentang praktik bisnis kotor perusahaan Ibu Ani, dan bahkan rekaman audio perbincangan Ibu Ani yang merendahkan Putri di belakang punggungnya. Semua bukti itu begitu rapi dan detail, tidak mungkin dikumpulkan oleh orang biasa. Dan di akhir semua dokumen itu, ada sebuah catatan singkat yang hanya berisi satu kalimat, "Ini baru permulaan." Dika dan Ibu Ani panik. Mereka tahu, ini pasti ulah Putri. Tapi bagaimana bisa? Bagaimana seorang wanita sederhana bisa mengumpulkan semua informasi ini? Mereka mencoba melacak pengirim paket itu, namun tidak berhasil. Dalam keputusasaan, Dika memutuskan untuk mencoba cara terakhir. Ia mencari tahu alamat email lama Putri dan mengiriminya pesan. "Putri, aku tahu ini semua ulahmu. Kumohon, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Apa yang kamu inginkan? Uang? Aku akan memberikannya. Berapapun yang kamu mau, asalkan kamu hentikan semua ini." Beberapa jam kemudian, Dika menerima balasan. Bukan dari Putri, melainkan dari Pak Wira. "Jika Anda ingin bernegosiasi, silakan datang ke kantor saya," isi pesan itu. Dika dan Ibu Ani saling pandang, mereka merasa tertantang. Mereka merasa memiliki kesempatan untuk menghentikan semua ini, sekali dan untuk selamanya. Mereka pun menyetujui pertemuan itu. Di kantor Pak Wira, mereka disambut dengan senyum dingin. Dan di sana, di ujung ruangan,
duduk seorang wanita yang membuat mereka terpaku. Putri. Rambutnya kini pendek, wajahnya tegas, dan tatapannya penuh kekuatan. Ia bukan lagi putri yang rapuh dan cengeng yang mereka kenal. "Jadi ini semua benar ulahmu?" tanya Dika, suaranya bergetar. "Ya," jawab Putri singkat, tanpa emosi. "Ini semua rencanaku." Ibu Ani tertawa sinis. "Kamu pikir kamu bisa menghancurkan kami? Kamu tidak tahu siapa kami. Kami bisa menghancurkanmu dalam sekejap." Putri tersenyum tipis. "Kamu sudah mencoba, Ibu Ani, dan lihatlah, siapa yang hancur sekarang? Perusahaanmu hampir bangkrut, reputasimu hancur, dan Dika. Dika kehilangan segalanya." Mata Dika memanas. "Putri, kumohon ini tidak harus begini. Apa yang kamu inginkan? Kita masih bisa kembali seperti dulu." "Kembali?" Putri tertawa sinis. "Dika, tidak ada yang bisa kembali. Hari di mana ibuku disiram saos di hari pernikahan kita. Hari itu segalanya sudah berakhir. Aku hanya ingin kamu dan ibumu merasakan apa yang ibuku rasakan. Penghinaan, rasa sakit, dan kehancuran." Ibu Ani dan Dika merasa terpojok. Mereka mencoba mengancam, namun Pak Wira menyela, "Semua bukti sudah kami serahkan ke pihak yang berwenang. Jika Anda mencoba menyakiti Nona Putri, Anda akan menghadapi hukuman yang jauh lebih berat." Konfrontasi awal ini membuat Ibu Ani dan Dika sadar. Mereka tidak sedang melawan seorang wanita rapuh, melainkan seorang wanita cerdas dan kuat yang telah merencanakan balas dendamnya dengan sempurna. Mereka merasa terperangkap dalam jaring yang semakin erat, dan mereka tidak tahu bagaimana cara keluar. Ini adalah awal dari kehancuran mereka yang sesungguhnya. Setelah pertemuan di kantor Pak Wira, Ibu Ani dan Dika pulang dengan perasaan campur aduk antara amarah dan ketakutan. Mereka sadar bahwa Putri bukanlah lagi gadis yang bisa mereka remehkan. Ia telah berubah menjadi musuh yang cerdas dan kejam. Namun, rasa sombong dan angkuh mereka masih terlalu besar untuk mengakui kekalahan. Mereka memutuskan untuk melawan, mencoba mencari cara untuk membalikkan keadaan. Namun, mereka tidak tahu bahwa Putri sudah selangkah lebih maju. Putri telah merencanakan pukulan pamungkasnya dengan sangat matang. Ia ingin menuntaskan balas dendamnya sekali dan untuk selamanya, dengan cara yang membuat Ibu Ani dan Dika tidak bisa lagi bangkit. Pukulan ini akan menyerang mereka dari semua sisi, finansial, hukum, dan sosial. Langkah pertama adalah gugatan hukum. Dengan semua bukti yang telah dikumpulkan, Pak Wira mengajukan gugatan besar-besaran atas nama beberapa klien yang merasa dirugikan oleh praktik bisnis Ibu Ani. Gugatan itu mencakup tuduhan penipuan, penyelewengan dana, dan pelanggaran kontrak. Gugatan ini menjadi berita utama di mana-mana. Pihak berwajib, yang sudah melakukan penyelidikan berkat petunjuk dari Putri, akhirnya bergerak cepat. Mereka membekukan semua aset perusahaan Ibu Ani, dan memerintahkan penyitaan beberapa properti sebagai jaminan. Ibu Ani panik. Ia mencoba menghubungi teman-teman dan kenalannya di kalangan politisi, namun tidak ada yang mau membantunya. Reputasinya yang hancur membuat semua orang menjauhinya. Ia mencoba menyewa pengacara lain, tetapi Pak Wira dan timnya selalu selangkah lebih cepat, menggagalkan semua upaya Ibu Ani untuk melawan. Di saat yang sama, Putri melancarkan serangan finansial terakhir pada Dika. Dengan informasi tentang investasi Dika yang goyah, Putri menyewa pialang saham profesional untuk memanipulasi pasar, membuat harga saham Dika anjlok ke titik terendah. Dalam waktu semalam, Dika kehilangan semua uang yang ia miliki dari investasi tersebut. Ia mencoba menghubungi bank untuk meminjam uang, tetapi semua bank menolak karena rekam jejaknya yang buruk. Dika yang tertekan mencoba menyalahkan ibunya, tetapi Ibu Ani juga sedang terpuruk. Mereka terus bertengkar hebat, bahkan sampai saling menghina. Dika menuduh ibunya bodoh dan serakah, sementara Ibu Ani balik memaki Dika sebagai anak manja yang tidak tahu berterima kasih. Hubungan mereka hancur total, menjadi musuh di dalam satu rumah. Putri tidak puas hanya dengan itu. Ia ingin memberikan pukulan emosional terakhir. Dengan bantuan Pak Wira, ia menyewa sebuah perusahaan event organizer untuk mengadakan acara gala dinner amal besar-besaran. Acara ini diadakan di hotel mewah yang sering dikunjungi oleh Ibu Ani. Seluruh kolega, teman, dan rival Ibu Ani diundang. Putri dan ibunya, yang kini terlihat jauh lebih tegar dan percaya diri, menghadiri acara tersebut sebagai tamu kehormatan. Di tengah-tengah acara, saat semua orang menikmati makan malam, Putri naik ke atas panggung. Ia meminta perhatian semua tamu, lalu mulai berbicara. "Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah hadir malam ini," ucapnya dengan suara lantang dan penuh emosi. "Acara ini saya adakan untuk mendukung para korban ketidakadilan,
orang-orang yang telah dihina dan direndahkan hanya karena mereka tidak kaya atau tidak memiliki status sosial tinggi. Saya tahu bagaimana rasanya dihina, karena saya dan ibu saya pernah mengalaminya. Putri kemudian menceritakan semua yang terjadi pada hari pernikahannya, dari awal hingga akhir. Ia menceritakan bagaimana ibunya disiram saos, bagaimana Dika dia membisu, dan bagaimana ia bangkit untuk mendapatkan keadilan. Cerita Putri begitu menyentuh, membuat banyak tamu meneteskan air mata. Di saat yang sama, Ibu Ani dan Dika, yang sedang berada di rumah, menonton siaran langsung acara tersebut. Mereka terkejut dan marah, tetapi tidak bisa melakukan apapun. Mereka hanya bisa melihat Putri di atas panggung, menjadi pahlawan bagi banyak orang. Setelah Putri selesai berbicara, ia melontarkan pukulan terakhir. Ada di antara kita, orang-orang yang merasa memiliki hak untuk menghina dan merendahkan orang lain. Katanya, matanya menatap tajam ke arah kamera. Orang-orang seperti itu tidak akan pernah bahagia. Karena kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan uang, melainkan didapat dari hati yang baik. Kata-kata Putri langsung menusuk hati Ibu Ani dan Dika. Mereka merasa semua mata di dunia ini menatap mereka, menghakimi mereka. Mereka benar-benar kehilangan segalanya, harta, status, dan kehormatan. Balas dendam Putri telah berhasil. Mereka hancur, tidak hanya secara finansial, tetapi juga secara mental dan sosial. Putri telah melancarkan pukulan terakhirnya, dan dampaknya jauh lebih parah dari yang Ibu Ani dan Dika bayangkan. Gugatan hukum terhadap perusahaan Ibu Ani berjalan dengan cepat. Dengan bukti-bukti yang tidak terbantahkan, pengadilan menjatuhkan vonis berat. Semua aset perusahaan disita, dan Ibu Ani dinyatakan bangkrut. Ia juga harus menghadapi tuntutan hukum pidana atas penipuan dan pelanggaran hukum lainnya. Kehidupan Ibu Ani yang dulu glamor, kini berubah menjadi mimpi buruk yang dikelilingi oleh pengacara dan tagihan utang. Dika pun tidak jauh berbeda. Setelah harga sahamnya anjlok, ia mencoba menjual apartemen mewahnya untuk menutupi kerugian, namun ia tidak bisa. Apartemen itu ternyata juga terikat dengan perusahaan Ibu Ani yang sedang dalam proses sita. Dika harus pindah, meninggalkan semua kemewahan yang selama ini ia banggakan. Ia yang dulu selalu dikelilingi oleh teman-teman dan wanita-wanita cantik, kini hidup sendirian di sebuah kontrakan kecil, merasakan penderitaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hidup Dika dan Ibu Ani kini terbalik 180 derajat. Ibu Ani, yang dulu selalu tampil dengan pakaian desainer dan perhiasan mahal, kini harus memakai pakaian sederhana dan makan seadanya. Ia mencoba mencari pekerjaan, namun dengan reputasinya yang hancur, tidak ada perusahaan yang mau menerimanya. Ia yang dulu sering menghina orang lain karena kemiskinan, kini harus merasakan betapa sulitnya hidup dalam kemiskinan. Dika, yang dulu hanya tahu cara menghabiskan uang, kini harus mencari cara untuk bertahan hidup. Ia mencoba melamar pekerjaan, tetapi rekam jejaknya sebagai anak manja yang tidak memiliki keahlian khusus membuatnya terus ditolak. Ia mencoba meminta bantuan teman-temannya, namun tidak ada yang mau membantu. Mereka semua tahu bagaimana Dika dan Ibu Ani telah mempermalukan Putri, dan mereka tidak ingin terlibat. Penyesalan mendalam mulai menghantui mereka setiap hari. Ibu Ani sering terbangun di malam hari, memikirkan apa yang salah dalam hidupnya. Ia mengingat kembali hari di mana ia menyiram saos ke wajah Ibu Putri. Di setiap bayangan wajah Ibu Putri yang berlumuran saos, ia merasakan nyeri yang tak terhingga. Ia menyadari betapa kejamnya tindakan yang ia lakukan di masa lalu, dan kini ia harus membayar semua perbuatannya. Dika pun demikian. Ia sering duduk termenung, mengingat kembali hari pernikahannya yang hancur. Ia mengingat tatapan mata Putri yang penuh kekecewaan, dan ia mengingat bagaimana ia tidak melakukan apapun untuk melindunginya. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan wanita yang benar-benar mencintainya, hanya karena ia terlalu takut untuk melawan ibunya. Penyesalan itu terasa seperti racun yang perlahan-lahan membunuhnya dari dalam. Kehidupan mereka menjadi peringatan bagi orang lain. Kisah tentang keluarga kaya yang hancur karena kesombongan dan keangkuhan mereka menyebar luas. Mereka yang dulu mengagumi Ibu Ani dan Dika, kini mencibir dan menghina mereka. Mereka harus hidup dengan konsekuensi dari perbuatan mereka, dan itu jauh lebih menyakitkan daripada hukuman penjara. Mereka harus hidup dengan rasa malu dan penyesalan yang abadi. Di sisi lain, Putri dan ibunya perlahan mulai menyembuhkan luka batin mereka. Berita tentang kejatuhan Ibu Ani dan Dika sampai ke telinga Ibu Putri. Meskipun ia merasa kasihan, ia juga merasakan kelegaan yang luar biasa. Ia tahu bahwa keadilan telah ditegakkan, dan ia tidak lagi harus hidup dalam rasa malu. Putri, yang kini telah sukses dengan bisnisnya, menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Ia menyalurkan sebagian besar penghasilannya untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung,
membuktikan bahwa kebaikan hati akan selalu memenangkan segalanya. Setelah badai berlalu, tiba saatnya bagi Putri dan ibunya untuk membangun kembali hidup mereka. Kejatuhan Ibu Ani dan Dika menjadi penutup dari babak kelam dalam hidup mereka, dan sekarang adalah saatnya untuk membuka lembaran baru. Babak baru yang tidak lagi dipenuhi dendam, melainkan dengan ketenangan, kedamaian, dan harapan. Ibunya, yang semula terpuruk dalam depresi, perlahan mulai bangkit. Ia melihat keteguhan hati putrinya dan keberhasilannya mendapatkan keadilan, dan itu memberinya semangat baru. Putri membawa ibunya ke sebuah villa kecil di pinggir kota yang tenang, jauh dari keramaian dan ingar-bingar. Di sana, mereka menghabiskan waktu bersama, menanam bunga di taman, memasak makanan kesukaan, dan berbicara tentang masa depan. Hubungan mereka semakin erat, tidak hanya sebagai ibu dan anak, tetapi juga sebagai sahabat yang saling menguatkan. "Ibu bangga padamu, Nak," kata ibunya suatu sore, sambil menyeruput teh hangat di teras villa. "Kamu sudah mengajarkan ibu bahwa kebaikan hati itu tidak akan pernah kalah." Putri tersenyum. "Ibu juga sudah mengajarkan aku banyak hal, Bu. Ibu mengajarkan aku arti dari keteguhan hati dan kekuatan seorang wanita." Dengan ketenangan pikiran dan kepercayaan diri yang baru, Putri fokus membangun kembali hidupnya dan karirnya. Ia tidak lagi menggunakan nama samaran. Ia menggunakan nama aslinya, Putri, dan mendirikan sebuah perusahaan konsultan yang bergerak di bidang branding dan strategi bisnis. Pengalaman Putri dalam meruntuhkan reputasi Ibu Ani secara sistematis, ironisnya, menjadi modal utama bisnisnya. Ia tahu persis bagaimana cara membangun citra yang kuat, dan juga bagaimana cara melindungi citra dari serangan. Kisah Putri yang bangkit dari kehancuran menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kisahnya diceritakan dari mulut ke mulut, dan banyak pengusaha muda yang datang kepadanya untuk meminta nasihat. Mereka tidak hanya melihatnya sebagai konsultan yang cerdas, tetapi juga sebagai seorang pahlawan. Putri menjadi simbol dari ketangguhan dan keberanian. Putri juga menyalurkan energinya untuk membantu orang lain. Ia mendirikan sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak. Ia tidak ingin ada anak-anak lain yang direndahkan hanya karena latar belakang keluarga mereka. Ia ingin memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang. Salah satu hal yang paling berharga bagi Putri adalah melihat ibunya kembali tersenyum. Senyum yang tulus, bukan senyum yang dipaksakan. Ibunya, dengan keterampilan menjahitnya, mulai mengajar para wanita muda di sekitar villa tentang cara menjahit. Ia menemukan kebahagiaan baru dalam berbagi ilmunya, dan ia tidak lagi merasa malu dengan profesinya. Dunia yang dulunya terasa penuh dengan kebencian dan ketidakadilan, kini terasa penuh dengan harapan dan kebaikan. Putri tidak lagi memikirkan Ibu Ani dan Dika. Ia tahu bahwa mereka telah mendapatkan balasan atas perbuatan mereka. Sekarang, ia hanya fokus pada kebahagiaan dirinya dan ibunya. Suatu hari, Putri bertemu dengan seorang pria bernama Ardan. Ardan adalah seorang arsitek yang rendah hati dan cerdas. Ia tahu kisah Putri, namun ia tidak melihat Putri sebagai seorang pahlawan atau konsultan sukses. Ia melihatnya sebagai seorang wanita yang memiliki hati yang besar dan jiwa yang kuat. Mereka jatuh cinta. Ardan menerima Putri dan ibunya dengan tulus, menghargai setiap perjuangan yang mereka lalui. Ia adalah cinta yang sejati, yang menghargai dirinya dan keluarganya. Babak baru kehidupan Putri telah dimulai, dan kali ini, ia tahu bahwa kebahagiaan yang ia rasakan adalah kebahagiaan yang sejati, bukan kebahagiaan yang semu seperti yang ia rasakan bersama Dika. Ia telah menemukan kedamaian batin, dan ia siap untuk melangkah maju, bersama ibunya dan Ardan, menuju masa depan yang cerah. Waktu berlalu, membawa Putri pada puncak kebahagiaan yang sesungguhnya. Ia tidak hanya berhasil membalas dendam, tetapi juga menemukan kedamaian batin dan kehidupan yang jauh lebih bermakna. Kemenangan sejati bagi Putri bukanlah kehancuran orang lain, melainkan kemampuannya untuk bangkit dari keterpurukan dan menemukan kebahagiaan dari dalam dirinya sendiri. Kisah cinta Putri dan Ardan berlanjut ke jenjang pernikahan. Pernikahan mereka berlangsung sederhana dan intim, dikelilingi oleh keluarga dan teman-teman terdekat yang tulus mencintai mereka. Ibu Putri, dengan senyum penuh kebahagiaan, menyaksikan putrinya mengucapkan janji suci. Kali ini, tidak ada kebencian atau ketakutan, hanya ada cinta dan harapan. Ardan adalah sosok yang sempurna untuk Putri. Ia tidak pernah menghakimi masa lalu Putri, melainkan selalu mendukung dan menghargai setiap perjuangan yang telah Putri lalui. Bisnis konsultan Putri semakin berkembang pesat. Ia menjadi salah satu konsultan terkemuka di kota, dikenal karena kecerdasan, integritas, dan pengalamannya yang unik. Kisahnya menjadi inspirasi di mana-mana. Majalah-majalah bisnis menjadikannya sebagai sampul,
dan ia sering diundang sebagai pembicara di berbagai seminar. Namun, di balik semua kesuksesan itu, Putri tetap menjadi sosok yang rendah hati. Ia tahu betul dari mana ia berasal, dan ia tidak pernah melupakan janji-janjinya. Yayasan pendidikan yang ia dirikan bersama ibunya juga berkembang pesat. Mereka berhasil membangun beberapa sekolah gratis untuk anak-anak kurang mampu, memberikan mereka kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Setiap kali Putri mengunjungi sekolah-sekolah itu dan melihat senyum di wajah anak-anak, ia merasa puas. Ia tahu bahwa ia telah berhasil mengubah penderitaan masa lalunya menjadi sesuatu yang positif dan berguna bagi orang lain. Sementara itu, kehidupan Ibu Ani dan Dika jauh dari kata bahagia. Mereka harus hidup dengan konsekuensi dari perbuatan mereka. Setelah dinyatakan bangkrut, Ibu Ani harus menjual semua properti yang tersisa dan pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Ia kehilangan semua teman dan koneksi sosialnya. Ia yang dulu sering menghina orang lain karena kemiskinan, kini harus merasakan betapa sulitnya hidup dalam keterbatasan. Penyesalan mendalam dan rasa malu menghantuinya setiap hari. Dika, yang tidak memiliki keahlian apapun, terpaksa bekerja serabutan untuk menyambung hidup. Ia yang dulunya selalu tampil rapi dengan pakaian bermerek, kini harus mengenakan pakaian lusuh dan kotor. Ia sering melihat foto-foto Putri di media sosial, melihat betapa sukses dan bahagianya Putri. Di setiap foto itu, ia melihat bayangan penyesalannya sendiri. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan berlian demi kepingan kaca, dan penyesalan itu terus memakannya dari dalam. Hubungan antara Ibu Ani dan Dika juga hancur total. Mereka saling menyalahkan satu sama lain atas semua kemalangan yang menimpa mereka. Mereka hidup dalam satu atap, tetapi terasa seperti musuh yang paling pahit. Tidak ada lagi cinta atau kehangatan di antara mereka, hanya ada kebencian dan penyesalan. Mereka berdua terpaksa menjalani sisa hidup mereka dengan rasa sakit yang tak terhingga, menjadi peringatan hidup tentang betapa kejamnya perbuatan buruk yang tidak terpikirkan. Di sebuah sore yang cerah, Putri duduk di taman bersama Ardan dan ibunya. Mereka baru saja selesai makan siang dan sedang menikmati secangkir teh. Tawa riang mereka memenuhi taman. Putri menatap ibunya yang tersenyum tulus, lalu menatap Ardan yang menggenggam tangannya erat. Di saat itulah, Putri menyadari arti kemenangan sejati. Kemenangan sejati bukanlah balas dendam yang dingin dan kejam, melainkan kedamaian yang ia rasakan di hatinya. Kemenangan sejati adalah melihat ibunya kembali tersenyum. Kemenangan sejati adalah menemukan cinta yang tulus dari seseorang yang menerima dirinya apa adanya. Kemenangan sejati adalah kemampuannya untuk mengubah penderitaan menjadi kekuatan, dan kebencian menjadi kebaikan. Kisah Putri menjadi epilog yang sempurna. Ia memulai kisahnya sebagai korban yang hancur, tetapi mengakhirinya sebagai pemenang sejati yang berhasil menemukan kebahagiaan dan kedamaian. Di sisi lain, Ibu Ani dan Dika, yang dulu merasa superior, berakhir sebagai pecundang yang harus hidup dengan penyesalan yang abadi. Kisah ini adalah pengingat bahwa roda kehidupan akan selalu berputar, dan kebaikan serta keteguhan hati akan selalu memenangkan segalanya. Cerita ini syarat dengan pesan moral dan pelajaran berharga yang bisa kita renungkan. Hikmah utama yang bisa diambil dari kisah Putri adalah bahwa kebaikan dan keteguhan hati akan selalu memenangkan segalanya, meskipun harus melalui perjuangan yang berat. Satu kekuatan bukan berarti kekayaan. Awalnya, Putri merasa rendah diri karena latar belakang keluarganya yang sederhana, sementara Ibu Ani dan Dika merasa superior karena kekayaan mereka. Namun, pada akhirnya, kekuatan sejati bukanlah uang atau status sosial, melainkan ketangguhan mental dan integritas. Putri, yang memulai sebagai korban, berhasil bangkit dan menjadi sosok yang jauh lebih kuat dan sukses. Sebaliknya, Ibu Ani dan Dika, yang merasa berkuasa, akhirnya hancur karena keserakahan dan kesombongan mereka sendiri. Dua cinta yang tulus adalah kunci kebahagiaan. Dika mengira cinta saja sudah cukup, tetapi ia tidak memiliki keberanian untuk membela Putri saat ibunya dipermalukan. Ini menunjukkan bahwa cinta sejati harus disertai dengan rasa hormat, keberanian, dan kesediaan untuk melindungi orang yang kita cintai. Pada akhirnya, Putri menemukan kebahagiaan sejati bukan dari Dika, melainkan dari Ardan, pria yang tulus mencintai dan menghargai dirinya dan ibunya apa adanya. 3 balas dendam yang paling manis adalah keberhasilan diri sendiri. Putri memilih jalan balas dendam yang cerdas dan strategis, bukan dengan kekerasan. Ia tidak hanya menjatuhkan Ibu Ani dan Dika, tetapi juga membangun kembali hidupnya dan meraih kesuksesan yang jauh lebih besar. Kemenangan terbesar Putri bukanlah saat ia melihat musuhnya hancur, melainkan saat ia berhasil menemukan kedamaian batin dan kebahagiaan sejati. Ia mengubah penderitaannya menjadi kekuatan untuk membantu orang lain, membuktikan bahwa kebaikan hati akan selalu menghasilkan buah yang manis. 4. Setiap perbuatan buruk pasti ada konsekuensinya.
Kisah Ibu Ani dan Dika menjadi pengingat yang jelas bahwa setiap perbuatan buruk akan selalu ada konsekuensinya. Mereka yang dengan sombong merendahkan orang lain pada akhirnya harus merasakan penderitaan yang sama. Penyesalan yang abadi yang mereka rasakan adalah hukuman terberat, menunjukkan bahwa tidak ada perbuatan jahat yang luput dari balasan, entah itu dari hukum alam atau dari tangan takdir. Cerita, Ibuku Disiram Saos, bukan hanya sekadar kisah balas dendam yang mendebarkan, melainkan sebuah cerminan tentang nilai-nilai kehidupan, konsekuensi perbuatan, dan makna sejati dari kekuatan dan kebahagiaan. Di balik setiap babak yang dramatis, tersimpan pelajaran-pelajaran mendalam yang relevan untuk direfleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. 1. Harga diri tidak ditentukan oleh harta atau status sosial. Pelajaran paling fundamental dari cerita ini adalah bahwa nilai seseorang tidak pernah bisa diukur dari seberapa banyak harta yang mereka miliki atau seberapa tinggi status sosial mereka. Sejak awal, Ibu Ani merendahkan Putri dan ibunya hanya karena latar belakang ekonomi mereka yang sederhana. Ia menganggap kekayaan sebagai tiket menuju superioritas dan kehormatan. Namun, pada akhirnya, justru kehormatan dan harga diri Ibu Ani yang hancur, bukan karena kemiskinan, melainkan karena kesombongan, keserakahan, dan kezalimannya sendiri. Di sisi lain, Putri dan ibunya, meskipun hidup sederhana, memiliki kekayaan batin yang tak ternilai, yaitu keteguhan hati, cinta, dan integritas. Kekayaan inilah yang menjadi fondasi bagi mereka untuk bangkit dari keterpurukan. Putri membuktikan bahwa dengan kerja keras, kecerdasan, dan hati yang tulus, seseorang bisa meraih kesuksesan sejati tanpa harus mengorbankan moralnya. 2. Keberanian adalah bukti nyata dari cinta sejati. Hubungan antara Putri dan Dika, yang pada awalnya terlihat penuh cinta, runtuh dalam sekejap. Bukan karena kurangnya perasaan, melainkan karena Dika gagal membuktikan keberaniannya untuk melindungi Putri. Saat ibunya dipermalukan, Dika memilih untuk diam, takut melawan ibunya yang berkuasa. Sikap ini menunjukkan bahwa cinta yang ia berikan hanyalah cinta yang dangkal, yang tidak memiliki fondasi kuat untuk menghadapi badai. Cinta yang hanya bertahan saat keadaan baik-baik saja bukanlah cinta yang sejati. Sebaliknya, cinta yang Putri temukan pada Ardan di akhir cerita adalah cinta yang disertai dengan keberanian dan rasa hormat. Ardan mencintai Putri apa adanya, menghargai setiap perjuangan yang ia lalui, dan siap berdiri di sampingnya. Ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati harus membangkitkan keberanian dalam diri kita untuk membela dan melindungi orang yang kita cintai, bukan sebaliknya. 3. Balas dendam yang paling berharga adalah transformasi diri. Putri bisa saja memilih untuk membalas dendam dengan cara-cara yang gegabah atau merusak diri sendiri. Namun, ia memilih jalan yang lebih cerdas dan berharga, transformasi diri. Ia menggunakan rasa sakit dan amarahnya sebagai bahan bakar untuk menjadi sosok yang lebih kuat, cerdas, dan mandiri. Balas dendamnya tidak hanya bertujuan untuk menghancurkan musuh, tetapi juga untuk membangun dirinya sendiri. Kemenangan terbesar Putri bukanlah saat Ibu Ani dan Dika jatuh miskin, tetapi saat ia berhasil menemukan kedamaian batin dan kebahagiaan sejati. Ia berhasil mengubah penderitaannya menjadi kekuatan, kebenciannya menjadi motivasi, dan pengalamannya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ini adalah pelajaran yang sangat kuat tentang bagaimana kita bisa mengubah trauma masa lalu menjadi pendorong untuk masa depan yang lebih baik. 4. Setiap tindakan pasti memiliki konsekuensi. Alur cerita yang logis dan memuaskan menunjukkan bahwa setiap tindakan, baik atau buruk, pasti akan memicu konsekuensi yang setara. Perbuatan Ibu Ani yang kejam dan Dika yang pengecut berujung pada kehancuran total. Mereka kehilangan tidak hanya harta, tetapi juga kehormatan, status, dan bahkan hubungan satu sama lain. Mereka dipaksa untuk hidup dengan penyesalan yang abadi, sebuah hukuman yang jauh lebih berat daripada hukuman fisik apapun. Pelajaran ini menjadi pengingat yang kuat tentang hukum sebab akibat. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Kehidupan mereka adalah cerminan dari kegagalan moral, dan menjadi peringatan bagi kita semua untuk selalu bertindak dengan kebaikan dan pertimbangan. 5. Kekuatan sejati adalah memberi, bukan mengambil. Di akhir cerita, Putri menemukan arti kebahagiaan sejati bukan dari apa yang ia dapatkan, melainkan dari apa yang ia berikan. Ia menggunakan kesuksesannya untuk membantu orang lain melalui yayasan pendidikan, memastikan tidak ada lagi anak-anak yang direndahkan karena latar belakang mereka. Tindakan ini memberikan makna baru bagi hidupnya, melengkapi kebahagiaan yang ia rasakan. Ini mengajarkan kita bahwa kekuasaan atau kesuksesan sejati tidak terletak pada kemampuan kita untuk mengontrol atau menghancurkan, melainkan pada kemampuan kita untuk menginspirasi, memberdayakan, dan memberi manfaat bagi sesama. Secara keseluruhan, cerita, Ibuku Disiram Saos, adalah narasi yang kaya akan pelajaran moral tentang pentingnya integritas, kekuatan batin,
dan kebaikan hati dalam menghadapi cobaan hidup. Kisah ini meyakinkan kita bahwa keadilan pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya, dan bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli atau dicuri, melainkan harus dibangun dari dalam. Di balik alur cerita yang penuh intrik dan balas dendam, Ibuku Disiram Saos sesungguhnya menyajikan banyak hal positif yang patut kita tiru dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karakter Putri, khususnya, adalah cerminan dari bagaimana seseorang dapat mengubah penderitaan menjadi kekuatan yang membangun. Berikut adalah beberapa hal positif yang dapat kita teladani dari cerita ini. 1. Keteguhan hati dalam menghadapi cobaan. Putri memulai kisahnya sebagai korban penghinaan, dengan harga diri yang hancur dan hati yang remuk. Namun, alih-alih menyerah pada kesedihan, ia memilih untuk bangkit dengan tekad yang kuat. Ia tidak lari dari masalah, tetapi menghadapi kenyataan dengan berani. Keteguhan hati Putri adalah pelajaran penting bahwa setiap cobaan dalam hidup adalah kesempatan untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat. Ia menggunakan rasa sakitnya sebagai motivasi untuk berubah, bukan sebagai alasan untuk menyerah. Ia membuktikan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada seberapa sering kita jatuh, melainkan pada seberapa cepat kita bangkit kembali. 2. Keterampilan berpikir strategis dan cerdas. Putri menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal fisik atau kekuasaan, tetapi juga soal kecerdasan. Dalam merencanakan balas dendamnya, ia tidak menggunakan cara-cara yang gegabah, melainkan menyusun strategi yang matang dan terperinci. Ia mengumpulkan informasi, menganalisis kelemahan musuhnya, dan bekerja sama dengan orang-orang yang tepat, seperti Pak Wira. Ini mengajarkan kita untuk tidak hanya mengandalkan emosi saat menghadapi masalah, tetapi juga berpikir secara logis dan strategis. Kemampuan Putri dalam mengubah penderitaan menjadi sebuah rencana yang terstruktur adalah bukti nyata dari kecerdasan emosional dan intelektualnya. 3. Kemandirian dan pemberdayaan diri. Salah satu hal paling positif dari transformasi Putri adalah kemandiriannya. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa bergantung pada orang lain untuk kebahagiaannya. Ia tidak lagi menunggu Dika untuk melindunginya, melainkan belajar untuk melindungi dirinya sendiri dan ibunya. Putri fokus membangun karir dan pengetahuannya, ia belajar tentang bisnis, hukum, dan strategi. Hal ini memungkinkannya untuk berdiri sejajar, bahkan melampaui, orang-orang yang pernah meremehkannya. Kisah Putri adalah inspirasi untuk semua orang agar tidak pernah berhenti belajar dan mengembangkan diri, karena kemandirian adalah kunci untuk meraih kebahagiaan sejati. 4. Pengampunan dan kedamaian batin. Meskipun cerita ini berfokus pada balas dendam, akhir dari kisah Putri justru mengajarkan tentang pentingnya pengampunan dan kedamaian batin. Setelah semua rencananya berhasil, Putri tidak lagi hidup dengan kebencian. Ia melepaskan masa lalu dan fokus pada kebahagiaan yang ia bangun bersama Ardan dan ibunya. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah saat melihat musuh jatuh, tetapi saat hatinya dipenuhi dengan kedamaian dan cinta. Ini adalah pelajaran yang sangat mendalam. Balas dendam yang tuntas adalah ketika kita bisa hidup bahagia, tanpa harus terus-menerus terbebani oleh masa lalu. 5. Mengubah penderitaan menjadi aksi positif. Puncak dari karakter Putri adalah bagaimana ia mengubah penderitaan menjadi tindakan positif yang bermanfaat bagi orang lain. Ia tidak hanya sukses untuk dirinya sendiri, tetapi juga mendirikan sebuah yayasan pendidikan untuk membantu anak-anak yang kurang beruntung. Ia memastikan tidak ada lagi orang lain yang harus mengalami perlakuan tidak adil karena latar belakang mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman pahit dalam hidup bisa menjadi sumber inspirasi untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Putri membuktikan bahwa kita bisa menggunakan luka masa lalu sebagai kekuatan untuk menyembuhkan orang lain. Secara keseluruhan, cerita ini mengajarkan kita bahwa kekayaan bukanlah segalanya, dan bahwa kekuatan sejati datang dari dalam diri kita. Melalui keteguhan hati, kecerdasan, dan semangat untuk berbagi kebaikan, kita dapat bangkit dari setiap kesulitan dan meraih kebahagiaan yang sejati.